Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Siti Nur Alia dari kelas 10 MIPA 2. Hari ini saya akan membahas tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan teori-teori tersebut. Teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Burke dan Mukherjee. Para pendukung teori Ksatria beranggapan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para Ksatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Saat itu persoalan politik terus berlangsung di India sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan terdesak. Para ksatria yang kalah kini mencari tempat lain sebagai pelarian, salah satunya ke wilayah Indonesia. Di Indonesia mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu dan Buddha. Mereka lah yang kemudian menjadi nenek moyang dinasti-dinasti Hindu-Buddha di Indonesia. Teori Vaishya. Teori ini dicetuskan oleh N.J. Crow. Menurutnya, kebudayaan India masuk Indonesia dibawa oleh kasta Vaishya, terutama para pedagang. Kaum Vaishya yang berdagang ke Nusantara berlayar mengikuti angin. Jika angin tidak memungkinkan untuk kembali, mereka akan menetap sementara waktu. Para pedagang juga menjalin hubungan baik dengan para pengusaha pribumi agar perdagangan berjalan lancar. Dalam proses itulah terjadi komunikasi dan secara perlahan para pedagang turut menyebarkan budaya dan agama Hindu ke tengah-tengah masyarakat. Teori Brahmana. Menurut teori ini, para Brahmana seperti ahli ulama, ahli hukum, ahli kitab suci, serta sarjana sastra dan filsafat berperan membawa kebudayaan India ke Indonesia. Menurut Van Leeuwen, para pengusaha mengundang para Brahmana dari India untuk bertemu dengan orang-orang India yang memiliki taraf yang sama dan untuk meningkatkan kondisi negerinya. Dalam proses interaksi tersebut, para Brahmana memperkenalkan kebudayaan yang berasal dari golongan mereka atau Brahmana. Ini didasarkan pada peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terutama prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Hanya golongan Brahmana yang menguasai penggunaan bahasa tersebut. Teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Teori Sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka menetap dan terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Lambat laun, masyarakat yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Teori arus balik. Menurut F.D.K. Bosch, masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang. Kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia itu adalah atas inisiatif dari bangsa Indonesia sendiri. Sebab banyak orang dari Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka lalu menyebarkan ajaran yang mereka dapatkan. Profesor Dr. Sujipto Wiljo Suparto mengemukakan bahwa raja-raja yang tercantum dalam prasasti bukanlah orang India, melainkan orang Indonesia sendiri.